guys, balik lagi nih sama Viani di The Happening. Nah, kali ini Viani udah ada di workshop mobil yang pastinya kalau misalnya aku sebut namanya nih, pasti pecinta otomotif tahu banget apa nama workshopnya. Karena workshop ini adalah workshop mobil khusus mobil-mobil ekstaksi yang lagi happening banget nih. Karena harganya miring tapi kualitasnya oke banget. Pasti udah tahu dong apa? Yap, bener banget. Viani lagi ada di workshopnya Deka Reset. Nah, sekarang aku mau ketemu nih, mau ngobrol-ngobrol sama Mas Azhari dan juga Mas Deka pastinya. Yuk langsung kita cari ke dalam. Yuk. Halo nih Bang Deka sama Bang Azhari nih pasti ya. Iya Mbak. Iya, Kak. Oke, ini kita ngobrol-ngobrol di sini kali ya. Yuk, agak munduran ke belakang. Halo Bang Deka, Bang Azhari, kita ngobrolnya harus ada physical distancing ya. Jaga jarak. Jaga jarak, benar. Tapi jangan jauh juga. Oh, saya ke belakang ya. Oke, Mas Azhari dan Mas Deka nih, apa kabar nih? Alhamdulillah. Sehat baik. ya? Baik. Orderan gimana? Makin rame kayaknya? Iya. Makin rame ya Makin Mas rame, ya? alhamdulillah makin rame. Alhamdulillah. Nah, ini kan sempat viral nih kemarin, Deka Reset ini masuk ke beberapa YouTubers, konten-konten YouTubers otomotif, YouTube, ya ya. kan? Dengan konsep mobil ekstaksi. Ekstaksi, ya. Bener. Nah, ini tuh gimana awalnya? Kenapa bisa sampai seviral itu? Awal bisnis itu kayak gimana sih, Mas? Kalau awalnya sih Kak, itu bermula dari main 1 atau 2 mobil. Itu ekstaksinya kita langsung Deka pribadi, langsung ke pool. Oke. Terjun sendiri. Berarti kerjasama ya sama pool ya? Oh enggak, cuman lewat orang kantor-kantornya di sana. Oke. Yang kayak security sama orang kantor. Kita beli mobilnya ke situ dulu awalnya. Beli 1 unit. Itu langsung kayak sekarang kan udah ada yang ngerjain masing-masing. Kalau dulu tuh Deka yang Pegang semuanya? pegang semuanya, yang cuci, yang dongkrak bannya, yang hidupin mobil, semuanya. Bawa pun ke Padang, Deka orang Padang. Bawa ke Padang tuh langsung Deka juga. Oh gitu? Awalnya 1 mobil. Nah, cerita awalnya kenapa bisa bisnis mobil ekstaksi ini tuh gimana? Ada kisah di belakangnya kah? Kisahnya tuh awalnya bermula dari supir, dari driver. Mas Deka ini supir dulu? Supir dulu. Supir awal. apa? Supir buat pengantaran Pengantaran dari... unit yang udah direstorasi. Oh, berarti Langsung emang bawa dari ke dulu Padang. kerja di bengkel ya? Iya. Oke, Emang terus? suka di bengkel. Terus habis itu gimana Habis nih? itu cobain Deka pas yang ketiga kali mau ke Jakarta, itu ada dari jual emasnya mama. Jual emas mama. Sedih banget. Nih kepada mama yang lagi nonton nih perjuangan Mas Deka. Jual 1 kan dapat modal buat 1 mobil. Ah, Deka carilah yang di pool tuh mana yang paling menurut Deka yang bisa untuk dijual lagi. Yang nggak ada PR, nggak ada apalah. Bawa ke Padang, langsung kejual. 2 hari setelah nyampe Padang kejual. Ambil lagi, kejual. Nyampe untung sampai dapat buat 3 mobil, 4 mobil. Mana akhir tuh capeknya tuh harus ke Padang bawa ya kan Kak? iya. Deka putusin buat Milih stay di sini ya. milih stay di sini di Bekasi. Ah. Nah, terus Deka cari dulu bengkel agak lumayan kecil lah Kak. Awal mulanya tuh terima orderan ada 5, ada 3 unit dulu awalnya. Nah, berarti ini dari awalnya berapa mobil Mas jual? 5 sampai 10? Awalnya nggak nyampe 10 sih Nggak Kak. nyampe 10. Nggak nyampe Sampai 10. sekarang berapa nih kalau kita boleh tahu? Ya kalau Puluhan atau ratusan lah Kak. Ratusan ya. Waduh, ini mobil-mobil yang dijual nih kayak gini nih. Iya. ya kayak gini nih Kak. Ini yang lagi tahap finishing. Oh, di tahap finishing. Tahap finishing. Ada proses seperti itu. Tuh teman-teman lagi bersihin semuanya. Ntar kalau udah dicek sama tim, baru buat ditaruh ke depan Kak. Oh, yang depan tuh yang udah jadi. Untuk pengantaran. Pengantaran Oke. lah. Nah, ini yang beli tuh dari mana aja, Mas? Seluruh Indonesia, alhamdulillah seluruh Pengiriman Indonesia. terjauh tuh dari mana? Terjauh Kemana gitu? Papua dan Aceh Kak. Oh, Papua gitu. dan Aceh. Iya. Jadi orderan kita tuh dari Sabang sampai Merauke Mbak. Oh, gitu. Wah, gila ya. Keren juga nih berarti. Iya. Oh, mau nyender ya? Agak pegel kayaknya. Nah, nih Mas Deka sama Mas Azhari, unit apa aja sih yang dijual di Deka Reset ini? Itu unitnya, kalau yang DK-nya spesialis ekstraksi. Itu berhubungan dengan mobil yang plat kuning. Plat kuning ya? Ya, terutama tuh awal DK ngerintis tuh Vios Limo. Terus Kia Rio. Rio, Etios. Ah. Terus Vios yang Gen 3 ya, generasi ketiga 2014. Dan ntar kita ada mobil premium juga. Ya sekarang kita juga main di mobil premium sih Mbak. Seperti apa tuh? Seperti Alphard. Alphard sama Mercy. Wah. Mobil Eropa juga kan. Mobil Eropa ya. Cuman benar. plat kuning. Oh, plat Oh iya, kuning. Nah, catatannya plat kuning. ngomong-ngomong plat kuning nih, urus-urus surat. Ini kan biasanya
terkendala di ini ya apa namanya pengurusan surat balik Pengurusan nama surat balik gitu nama, ya ya. kan. Prosesnya lama nggak sih? Sangat Cukup memakan waktu estimasinya sekitaran nyampe 3 bulanan sampai ya pokoknya 3 bulanan lewat gitu lah Mbak. ada juga yang paling lama itu 8 bulan nggak? 8 bulan ya. 8 bulan ada DK pas dapat itu pengurusan suratnya yang 8 bulan ada. Banyak yang komplain nggak tuh kira-kira? Ada sih Mbak. Ada sih. Misalnya barang udah datang, suratnya lama banget nih Surat-suratnya Mas lama, Deka nih iya. gitu. Itu salah satu kekurangan yang di tim DK Riset. Oh gitu. Kekurangannya itu di surat-surat. Karena mungkin apa nih Karena faktornya? itu faktornya kita ngambil unit enggak unit yang udah ready plat hitam. Oh, Mobil itu masih plat kuning. masih plat kuning. Jadi plat kuning tuh kalau Suratnya yang masih korporasi ya yang pengen tahu itu plat kuning itu awalnya kita harus ke Dishub. Oke, ke Dishub dulu Dishub awalnya. dulu pengurusan rekomendasi plat kuning ke plat hitam. Rubah fisik mobil dari angkutan umum ke angkutan pribadi. Terus lanjut habis dari Dishub itu kita ke kepolisian. Pengecekan kayak yang di faktur mobil-mobil tuh cek nomor mesin, nomor rangkanya. Ntar dari konsumen kita minta setiap daerah konsumen itu misalnya Semarang, mobil tuh harus dicek fisik dulu ke Samsat Semarang. Oh, jauh ya. Iya. Ntar dikirim lagi ke kita. Dikirim lagi, ntar dicek lagi di Samsat yang tempat kita cabut berkas. Tapi pasti udah ini dong, makin improve dong. Secara Insya udah makin banyak nih kan orderan. Iya. Iya, itu tuh pun dari masukan dari komen-komen YouTube, komen Oke. IG DK yang DM, yang kasih masukan. Itu emang kita jadiin bahan evaluasi buat memperbaiki Kedepannya. manajemen kita yang jadi lebih baik. Oke. Nah, ini terus kalau misalnya barang ngambil dari Pulangsung, Iya. ya kan? Ngambil barang dari Pulangsung, udah gitu apalagi nih yang dikerjakan setelah diambil itu? Apakah langsung dibongkar apa gimana? Apa langsung dikasih ke konsumen? Enggak, awal pertama kali tuh kita pertama kali nyampe pool bersama tim dan mekanik. Jadi kita cek dulu fisik mobil, itu apa ada bekas laka atau bekas tabrakan dan bekas banjir. Yang kedua, kita ngecek mesin nggak? Kita hidupin mesin, itu ntar ada mekanik sama kita yang ngecekin mobil nih, kondisi mesinnya gimana. Layak apa nggak buat kita bawa ke bengkel. Terus yang ketiga, kita cek bagian interior. Interiornya. Kalau interior kita nggak terlalu kita perhatiin apanya, soalnya itu ntar bisa kita salon. Ntar Oke. lanjut ada tuh sesuai dengan SOP dan pengerjaan kita di bengkel. Nah, SOP-nya seperti apa tuh? Gimana? SOP-nya seperti gini nih Mbak. Jadi Gimana? SOP-nya tuh kita berawal dari pembongkaran dalam Mbak. Untuk Oke. interior dalam itu kita bongkar semua. Joknya semua. Joknya kita bongkar. Jadi ada kayak karatan-karatan, misalnya kan ada karatan-karatan terus kita bersihin lagi Mbak. Debu-debu apa-apa yang yang semua kayak- yang di dalam tuh kak. Kadang ada bangke-bangke ini juga ya, bangke cicak juga sama Cicak. kotoran tikus juga Iya. ya. Oh my god, iya. Nah, terus kita bersihin pakai vakum, bersihin dalamnya. Pokoknya semua dalam interior kita bersihin. Mbak. Dijemur sama tim, dibersihin dulu Secara karpet. taksi tuh kalau ngebrak di pool tuh berapa lama sih kira-kira? 3, 4, sampai sampai 5 4 tahun nggak? Waduh. Kadang udah tinggi deh rumputan itu. Oh gitu ya. Iya. Ngeluarinnya susah nggak tuh? Susah. Kalau Apalagi yang di belakang. yang di belakang tuh susah ya Iya. ngeluarinnya. Tapi bagus nggak tuh? Kalau yang di belakang itu, Nah, satu gimana lagi tuh, nih? Mbak, kalau yang di belakang Mbak. Kalau yang di belakang itu bagiannya rata-rata unitnya jarang dijamah orang. Iya. Ketika unit jarang dijamah orang, otomatis itu unit yang benar dan bagus dan bersih lah. Dan Untuk KM-nya masalah- juga rendah mungkin KM-nya ya. juga rendah. Oke. Bisa jadi itu KM-nya yang KM-KM rendah. Karena tuh setiap pedagang kayak DK pun ngambil pun nggak perlu ngapain ribet-ribet kita ke belakang. Kita keluarin aja yang bagian depan dulu. Cuman dengan lewat tahap pengecekan dari sortiran dari tim kita. Kalau ngecek tuh Mas Deka sendiri atau bawa Sama tim Sama tim nggak? ya? Kebetulan tuh kepala mekanik yang DK punya sekarang. punya sekarang itu bapak tuh dulunya kepala mekanik di ekstaksi itu. Oh, di pool taksi Di itu. perusahaan taksi Oke. itu. Jadi paham ya. Paham, dia tahu dia. bisa ngeliat record datanya ada di mana kan. Nah, jadi mereka bisa juga lihat dari datanya. Iya. Database-nya itu ini mobil seperti ini mobil seperti ini, ini mobil seperti ini. Yang intinya terutama kita pas pengecekan unit dan pembelian unit itu kita ngelihat dari mesinnya. Kalau mesinnya udah ngerembes atau gini-gini kita nggak ambil. Dan satu lagi catatannya kalau ketika unit itu laka atau bekas laka, kita ya gimana bang? Kita langsung balikin aja. Balikin Bang. aja. Nggak kita ambil. Nah, Oh gitu. andai kata kalau apa namanya bang?
terjadi mobil kesalahan udah dari terjadi kita. kesalahan, mobil udah di tangan konsumen, itu kita balikin lagi. Pas saya tinggal Itu di Medan, rame iya. full taksi tuh dalam sejarahnya nggak pernah serame gitu kak. Oh Udah iya? kayak pasar loh. Udah Kak. kayak pasar, sehari itu dulu waktu yang di Pool Cipayung itu bisa 80-100 orang yang nyampe ke pool tuh dalam sehari. Peminatnya banyak juga ya Banyak, maksudnya. rame waktu itu kak. Bahkan dari peminatnya dari ada kelas tinggi sama Kelas tinggi, kelas menengah, semuanya datang ke pool tuh semua. Oh, untuk milih sendiri. Untuk milih, padahal itu tim kita yang di lapangan cuma 3 orang. Waduh. Ngelayanin bayangin 100 orang tuh. Gitu, Mbak. Tapi harus nggak sih kita ikut milih kalau misalnya misalnya kita mau beli mobil, kita harus ikut milih ke poolnya. Apa bisa nih kita nggak milih tapi percaya aja nih sama DKT? Fleksibel sih Mbak, tergantung orangnya. Kalau orang yang mau milih ya silahkan. Ya kalau dia nyerahin ke kita untuk milih ya kita oke. Pokoknya fleksibel lah. Kalau kita jaga mana kepercayaan Berarti orang. susah-susah gampang ya Iya. bisnis Iya, benar. X taksi ini ya. Susah-susah, banyak kan susahnya Banyak Kak. susahnya ya. Susahnya. Daripada gampangnya Kak. Gampang. Tapi susah-susah begini kalian malah nambah karyawan dengar-dengar nih. Iya. Di tengah pandemi corona ini, Iya. di mana orang-orang semua tuh lagi musim di PHK, Di PHK, ya iya. kan, gajinya ditunggak. Iya, Kalian benar. malah buka open recruitment untuk karyawan baru. Malahan itu yang kebanyakan yang kerja sama kita sekarang Kak, itu lewat akun YouTube DK atau IG DK dia nge-DM. Oh, Bang, gitu. saya di PHK. Saya mau sih bersih-bersihin mobil. Kalau kayak kalian saya belum ada. Nanti Cuman kita ajarin. ya, cuman untuk biaya kebutuhan keluarga. Mau nggak Abang terima kita gitu. Ntar kita suruh ke bengkel. Kita lihat dulu orangnya kan. Kita seleksi lah Kak. Oke. Tapi alhamdulillah kebanyakan tuh dari yang nggak kita kenal sekarang yang kerja sama Oh kita. gitu. Tapi udah nambah berapa nih karyawan sekarang? Kiranya udah nambah 12 orang lah Kak. 12 orang. Dari tadinya cuma bertiga ya? Berlima. Oh, berlima. Berlima orang. Berlima sekarang 12. Kemarin tuh kalau Deka bilang sih memang benar. Deka akuin tuh kesalahan dari tim kita. Karena belum siapnya Belum itu siapnya akan itu orderan banyak. akan orderan banyak. Outstanding lah. Iya. Awalnya sih Kak nggak bakalan nyangka Etios nih sampai seviral Yang ini. ini kan. Orderan awalnya kita cuma 10 unit, langsung puluhan, ratusan sekarang. Waduh. Makanya itu emang jujur itu emang kekurangan kesalahan dari kita. Emang kekurangannya itu nggak siap untuk ngejual unit puluhan, ratusan. Tapi timnya cuma 5 orang. Oke. Dan yang lucunya kemarin tuh salah dari kita, admin bagian tukang poles, bagian ganti velg, Rangkep ya. ngerangkap jadi admin langsung. Semua megang handphone. Megang handphone, ngelayanin konsumen. Karena tiap hari itu yang nelpon, yang WA itu kayak di Berapa chatnya? pernah di WA DK tuh Wah, sampai tinggi banget ya. 22.000. 22.000 nih pasti 22.000. jomblo nggak bakal bisa ngerasain rasanya handphone ting 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 ting. Makanya dari tadi juga Bang Deka juga sempat panik-panik ngeliat handphone Iya. karena banyak ya. Banyak yang Banyak yang ngehubungin ngehubungin. terus. Dan Padahal kalau udah Deka bikinin di YouTube, di IG Deka tuh admin masing-masing yang megang mobil udah Deka bikin. Cuman kadang konsumen tuh tetap aja ya. tetap pengen ngehubungin Nah, komunikasi sama Deka. ada catatan nih Bang. Jadi Apa? kenapa sih Deka Resen ini pas udah orderannya mau masuk ke ratusan nggak close order? Sebenarnya kita udah close order. Udah. Nggak ada kita bikin open order Etios lagi. Terus kenapa masih bisa itu nambah? Nah, jadi gini Mbak, ya dengan tuntutan orang, ya pengen punya mobil lah, mobil impian dengan harga yang merayat ini. Jadi ada beberapa kategori orang yang yang takut nggak kebagian. Oh gitu. Nah, di situ Mbak. Jadi pernah dari saya sebagai admin yang pertama ya. Jadi pas saat itu saya ini udah open order, nggak close order saya kan. Saya karena udah kapasitas saya udah sesuai dengan diri saya lah ya. Nah, di situ bahkan ada lagi masuk DP tanpa saya respon chatnya. DP sekitar 12 orang yang saya hitung kemarin. nggak pakai babi bu, Mas saya mau Nggak Nggak jual ada ini. basa-basi, nggak ada. Itu satu saya ya, karena per tanggal 19 Februari dulu saya udah close, saya overhand ke admin satu lagi. Di situ saya juga tetap masuk ke open order. Waduh. Di situ Gimana saya mau nolaknya? Udah Nah, DP. gitu. Nah Bener. jadi kenapa bisa bikin orderan kita seperti ini? Nah, di saat itu ya Bang ya, pas udah waktu kita masuk ke ratusan lah ya. Pas udah masuk ratusan, di situ kita udah silent order Mbak, silent order. Nah. Biar kalau mau diem aja gitu. Nah, Kita nggak iya. ngiklanin Iya. gitu. Nah ini menurut Mas Azari dan Mas Dika tuh gara-gara sosial media nggak sih ini jadi viral ini, se-booming ini? Memang benar Kak, itu semuanya gara-gara media sosial. Terutama YouTube YouTube dan kolaborasi sama YouTuber otomotif sama ya. YouTuber otomotif. Itu Terbantu juga sih ngangkat ada banget Ngangkat ya. banget. Gara-gara itulah
Ya alhamdulillah lah Kak, yang kayak sekarang nih. Berarti tips-tips buat pebisnis-pebisnis lainnya itu bisa juga ya media Iya, sosial jadi media ajang sosial, promosi Iya, benar, gitu. benar. Tapi tadi udah sempet nyinggung harga nih 33 juta. Iya. Itu yang gimana tuh 33 juta? Apakah udah full furnish dengan ganti pelek Oh, dan belum, Kak. belum. Masih bahan mentahan Kak kalau yang paket. Terima apa bahan adanya. itu terima paket bahan 33 itu terima apa adanya. Katanya juga sempat SOP yang pembongkaran unit itu juga menjadi kontroversi itu di Iya. antara pedagang-pedagang mobil X taksi. Iya. Karena yang lain jual aja gitu Jual kan. aja. Mobil dari keluar pool ya udah kasih aja ke konsumen. Nah, dan itu Deka kurang sukanya pas yang diolok-olokin tuh SOP dan pengerjaan transparan Deka ya. Oke. Walaupun memang kita setiap Nambah transparan modal dong kalau misalnya Iya. bongkar kan? kayak yang SOP yang diolok-olokin tuh sebenarnya nambah biaya loh Kak. Heeh. Tapi Kitanya. kenapa dilakuin itu? Ya tuh udah kita sebagai dulu punya mobil satu, pengen kebersihan, pengen nyaman. Kita maunya beli mobil bekas tuh tinggal pakai aja, walaupun ntar ada PR-nya, ya tetap kita lakuin semaksimal mungkin untuk konsumen. Mobil di dalam tuh wangi, bersih. Memang kita akui kita kurang kalau untuk di luar ya Bang ya. Bagian cat kita. Cuman kalau cat sih Kak sebenarnya kalau untuk harga kata Zali tadi merakyat atau apa. Kalau cat itu sebenarnya kalau kualitas yang berkualitas yang bagus itu dia harus ruangan oven. Open. Satu ruangan oven. Terus bahan cat itu harganya lebih 7 atau 5 juta. Oke. Sedangkan kita minta cat seperti ini 4 atau 5 juta. Nah, terus mobil yang masih keluar dari pool tuh harus dikerok dulu, dibuangin dulu cat yang Cat yang lama. lamanya. Cat yang lama kan. Sebenarnya itu yang baru cat yang berkualitas. Kalau kita cat yang apa harga merakyat. Nah, Bang, jadi Abang jelasin dulu nih Bang, kenapa sih netizen itu bilang kok catnya gini. Kalau cat yang mahal tuh biasa sih berapa sih Bang? Habis sekitaran 15 juta Kak. Jadi itulah Kak. kenapa Bedanya kita ya. Bedanya. Kenapa kita kena bully, kena itu ya. Iya. Itu sih. Ya namanya juga bisnis ya, pasti ada aja tuh semakin tinggi bisnisnya, Iya. semakin banyak angin yang nerpa ya. Benar. Bener kan? Nah, tapi nih Mas, ngomongin tadi sempat nyinggung dari bawah, kita kita juga dari bawah, makanya Iya. mau nolong dengan harga yang low budget. Memang sebawah apa dulu? Katanya sempat dulu nginep di pool taksi itu Iya. gimana ceritanya Mas Deka? Merintis bisnis dari nginep di pool Di taksi pool taksi seminggu. dulu. Iya. Nah, itu gimana ceritanya? Sedih lah Kak Sedih lah Kak. pokoknya. Itu awalnya kita cuma Deka sendiri aja. Heeh. Dikasih Mas uang. Lestari belum ikut nih? Belum. Oke. Dikasihnya uang jalan, dikasih uang jalan tuh ibaratnya semua biaya ada di situ Kak. Iya. Jadi ngapain kita tidur di pool? Kalau kita nginap atau ambil penginapan, itu kan ngeluarin biaya. Benar. Sedangkan kita dikasih biaya, misalnya uang jalan tuh 4 juta, 3 juta, pas-pasan nyampe Padang. Oh gitu ya. Nah, jadi ya harus mau tak mau nginap di pool atau di dalam mobil aja tidur. Dalam mobil. Dalam mobil dengan atau di Pertamina. dalam mobil dengan catatan mobil itu adalah mobil yang benar-benar busuk, apek, bau, tikus. Bisa, Iya. bisa tuh tidur Bisa Mas Deka. tidur. Hebat, hebat. Waduh, keren banget. Itu suka dukanya dari situ ya, dari Iya. nginep di pool taksi seminggu. Seminggu kita perbaikin, kita yang nyuci, kita yang ganti velg sendiri. Akhirnya dibawalah mobil itu ke Padang. Padang. Dengan ban apa adanya. Oh gitu ya. Iya. Ban apa adanya, bayangin Mbak, ban apa adanya. Ketika Gundul perjalanan, udah. Gundul, ya? perjalanan Ngeri jauh ya? dari Jakarta Iya. Padang itu bisa makan 1 hari lebih ya. 2 harian diperbaiki. Oke. Nah, tapi ada tip khusus nggak sih untuk merawat mobil X taksi ini kalau misalnya ada yang beli gitu? Apakah dia harus diperhatiinnya tuh lebih dibandingkan mobil-mobil kebanyakan, misalnya mobil second kebanyakan gitu? Itu kalau kebanyakan sih Kak yang ngambil bahan. Oh, yang ngambil bahan yang Ambil 33 juta itu 33. ya? Kalau ngambil bahan, untung-untungan juga sih Bang. ya untung-untungan oke-okean kalau bahan Kak. Kalau enggak, yang pertama kali itu kalau udah nyampe rumah, bawa ke bengkel dulu. Yang terutama busi, oli, filter oli. Itu yang pasti harus cek ya. pasti cek. Terus freon AC, cek servis AC-nya, seperti itu Kak. Kelistrikan rem, kampas rem, Kampas rem. kaki-kakinya, Oke. itu yang perlu. Nah, ngomongin tadi 33 juta, memang ada harga lain nggak sih selain 33 juta? Paket Ada Kak? Oh ada. Seperti ini paketan 53 juta. 53. Iya. Oke. Jadi kita punya 3 kategori paketan Iya. Kak. Yang pertama Tiga. kita punya paketan bahan Bahan tuh yang mentah, benar-benar dari pool. apa adanya ya. Oke. bahan Terima apa 33, adanya. terima apa adanya. Busuk-busuk deh Cuman tuh. kebanyakan yang 33 juta nih salah konsep orang yang penilaian orang.
Kenapa tuh? Salah konsep gimana? Seperti mobil, wah ini bempernya kenapa nih gores-gores, lecet gitu Bodinya ya. penyok. Bodi penyok. Nah, sebenarnya 33 juta itu apa kondisi mobil yang di pool itu ya Ya, seperti itu itu yang yang dibayar. diambil, dibayar, yang dibawa pulang. Kecuali yang udah kita kasih yang paket-paketan. Paket 47, paket 53. Tapi paket 33 juta itu udah diurus surat-suratnya juga? Tapi Masih plat kuning nggak? Masih plat Jadi kuning. konsumen ngambil plat kuningnya aja. oke, berarti ngurus sendiri ya? Iya, ngurus sendiri. Bisa juga kita bantu, tetapi dengan catatan itu kan keluar dulu BPKB-nya. BPKB-nya kan ada memakan estimasi waktu juga menyampai bulanan juga. Bulanan, 1 bulan lebih, ada yang 2 bulan. Oke, itu kan dari mobil yang apa tadi Etios, Etios. Vios, ya kan. Nah, katanya juga tadi ada mobil premium, Ada nggak? iya, ya Mobil kan? premium. Premium. Yuk, ada di belakang. Detikers kita lihat mobil premium yang juga dimodifikasi dan dijual oleh DK Reset. Yuk. Nah, Detikers, sekarang kita di depan mobil premiumnya yang dijual oleh DK DK. Reset. Oke. Ini ada mobil Mercy, Mercy, Alphard, Alphard, sama udah. Udah, itu itu aja. aja. Yang kita main cuma 2 aja sih. Dua aja. Dua Itu unit. harganya gimana tuh? Bedanya sama yang biasa yang kayak Etios, Jauh nggak? Vios. Jauh, bedanya Jauh udah ya? beda Jauh ya? Berapa bedanya? 200 jutaan. 200 jutaan. Iya, 200 Tapi itu gimana kondisinya 200 jutaan? Apa Kondisi. masih baru keluar dari pool? Itu Apa udah di modif? udah, kalau yang dimodif sih palingan velg Tergantung doang nggak? sih ya, tergantung. Velg, kita salon, kita Kalau poles. dia ada 2 kategori juga Bang Iya. Deka. Pas gini Bang, Kak, Mbak ya. Jadi pas kalau mereka mau terima apa adanya harganya sekian. Ya, Berapa tuh? Kita nggak terima sekiannya? komplain. Yang kalau Alphard kemarin dia terima apa adanya di 220. 220. Iya, terima apa adanya itu pengambilan unit dari dari pool yang tersebut lah. ya. Oke. Yang itu pas awal-awalnya ya. Nah, sekarang kalau untuk pengeluaran unit sekarang itu udah nyampe di angka 250 sampai 260. Kalau Udah restorasi sih, Kak. udah restorasi. Udah restorasi itu, Kak. Oke, aku kira masih baru keluar dari pool. Enggak. Ya? Karena unit-unit Eropa ini Kak, bener-bener Kenapa tuh? pengecekannya sulit Kak. Sulit Kak, kita pun nggak bisa prediksi nih mobil. Maksudnya nggak bisa prediksi gimana tuh? Ya kayak Etios, kita hidupin, kita tahu apa yang Kalau bakalan ini bicara rusak. sistem Kak. Oh gitu. Kalau ini bicara sistem. Ini sensitif. Berarti ini kilometer juga mungkin lebih sensitif kali ya? Benar. Kalau kilometernya, nah jadi gini, catatannya jadi gini. Kalau untuk pencarian unit Eropa itu kilometer yang bagus untuk masih digunakan itu adalah kilometer yang di bawah 50 ribuan. Kalau kilometer yang udah gondrong, itu sensornya udah nggak sensitif lagi. Nah tapi nanggepin komen haters di Instagram. Nah, gimana nih Bang Deka? nih. Langsung Bang Deka aja Kak. Cuman Kak, kalau untuk komen-komen setiap hari Deka kan Geram pegang. nggak sih? Geram nggak sih? Kalau geram sih ya Kak. Lumayan ya. Emosian tuh nggak ketahan itu, kata orang, wah lu kok emosian lo apa. Cuman nggak sanggupnya lagi itu komenan itu tuh Kak. Oke. Komen-komen netizen. Soalnya Deka setiap di YouTube itu Deka lihat misalnya apa ya kan, lihat di YouTube ini yang ada berbau ekstraksi atau judulnya Etios. Itu setiap akun-akun itu ada di setiap video-video Etios. Orangnya itu. sama. Orangnya sama, akunnya sama. Oke, mungkin Kadang- ada pihak yang nggak suka kali ya. Katakanlah maupun pihak mana atau pihak ini. Cuman Deka bukan bilang itu akun fake atau apa. Yang real konsumen juga ada. juga ada. Cuman itu datangnya tuh Kak, kalau Deka perhatiin, konsumen yang akun-akunnya yang real tuh, itu kebanyakan dari akun fake awalnya. Oke. Awal itu dia ngomporin. Lama-lama yang beneran akun Beneran juga. akun jadi opini itu, wah ya Kepancing. benar nih, Deka seperti ini. Oke. Tapi orang bilang Deka seperti ini, Deka akuin memang benar. Komplain-komplain sama produknya gimana tuh? Komplainannya Benar? itu yang nomor 1 tuh paling belum bisa Deka perbaiki di surat-surat. Oke, karena prosesnya memang lama ya, tadi udah ceritain Memang juga prosesnya kan. memang lama. Terus kalau misalnya dari kualitas misalnya kayak bocornya atau mungkin AC gitu. Kalau AC itu memang kadang mobil baru keluar dari bengkel, itu kita udah cek walaupun udah dicek sama mekanik Kak, itu tetap kita nggak bakalan tahu itu pas di luar bakalan rusak. Cuman itu ada garansi dari kita. Kayak tadi kan, kayak dia nggak puas dibalikin. Nggak puas dibalikin. Oke. Seperti yang AC atau misalnya shock breakernya kena amblas, Heeh. itu dia nyampein itu emang jujur semua orang yang pengen ngetahui gimana sih kondisi ini mobil.
Cuman kalau untuk dari yang DK-nya itu sepenuhnya ada tanggung jawabnya. Ya walaupun mobil gak bekas Kak, mobil bekas. Kalau mobil tuh ya baru sebulan atau apa kan, adalah garansi dari DK ya. Tanggung jawabnya itu ada. Oke. Soalnya DK sebelum main Etios, di Vios, itu DK dulu ngasih garansinya 2 bulan. Boleh balik tuh kalau Boleh misalnya. balik, seperti mesin, kaki-kaki, AC. Selama 2 bulan itu, DK kasih garansi. Ah, kakak, nggak ada pertanyaan dari kakak nih. Kalau orang itu di Aceh bang, orang itunya Di luar pulau, orangnya itu di Lombok bang. Solusinya itu yang DK kasih ke konsumen DK yang mobil udah di situ, abang pergi ke bengkel, Kita cover biayanya. iya ntar kita transfer biaya, kirim bukti dari nota bengkelnya. Seperti itu. Berarti Kak. memang ada tanggung jawab penuh juga Ada. ya sama produk yang udah dijual gitu. Kalau untuk tanggung jawab sih sewajarnya mobil bekas taksi dan mobil emang mobil kita jualan mobil bekas itu garansi itu mungkin nggak sampai 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan nggak. 2 bulan ya. Iya 2 bulan. Dan kayak misal kakak tanya tadi ke DK atap bocor atau kaca yang bocor, itu mungkin kalau emang kesalahan dari kita sih memang ya kita akuin tuh udah salah kita. Cuman mobil nih kita nggak pernah prediksi kalau udah 8 bulan, 6 bulan atapnya bocor atau apa itu mungkin bisa jadi karet-karet di kaca. Atau kesalahan dari tukang cat kita. Soalnya ekstraksi Kak di atap itu dia emang dibor. Untuk itunya ya. Untuk mahkotanya. Mahkotanya, betul. Memang ya pasti sebanyak misalnya 10 unit satu mobil 1 unit dari 9 tuh memang pasti bakalan ada yang komplain atau yang nggak sempurna. Seperti DK jujur nggak semuanya mobil yang DK jual itu kualitasnya bagus. Namanya juga kan ekstraksi ya. Memang Udah ya. pernah jalan jauh Iya. dan juga pernah Kalau mobil ekstraksi itu Kak pertama kali itu yang orang-orang yang low budget. Oke. Misalnya seperti DK dulu, duit DK cuman ada segini. Nggak mungkin, ini cuman bisa buat kredit mobil, DP mobil. Nah, kayak Etios sekarang 33 juta, itu kalau menurut pandangan DK ya Kak, ini mobil logo brandnya Toyota, mobil tahun 2013. Dan itu di setiap video yang udah DK jelasin, mobil ini kilometer itu rata-rata paling tinggi ya 200.000. Kalau di kategori mobil bekas 200.000 ke bawah atau 100.000 ke bawah tuh Kak, itu masih layak buat dipakai. Cuman bukan dibilang mobil ini nggak ada PR. Pasti banyak ya pasti PR-nya. ada kayak kampas rem atau kaki-kakinya tuh pasti itu Kak. Walaupun dibilang low KM atau 50.000 KM-nya itu tetap bakalan ada. Oke. Seperti cara pemakaian, wilayah, jalanannya Kak. Itu kalau mobil kita bawa jalan-jalanan yang batu-batuan atau apa kan pasti cepat kena mobil kaki-kakinya kayak gitu Kak. Soalnya asumsi orang tuh ada yang kayak gini bilang, ada yang kayak gini. Iya. Loh, ini kan mobilnya low KM 50.000. Ini KM-nya 100.000 kata. Kata lu bagus katanya kan. Padahal ya tergantung istilah apa tuh? Oke-okean atau Okean. mobil ini gimana Kondisinya kondisinya ya. dulu dibawa sama driver. Dan untuk interior itu nggak ketinggalan. Nggak ketinggalan. Nggak ketinggalan model lah. Nggak ketinggalan mode. Masih tetap ini ya. Oke lah. Oke, yang paling diuber sama konsumen DK Kak, minyak. Oke. Bahan bakarnya irit, sangat irit. Sangat irit banget ini ya. Yang mana tuh yang Etios? Etios. Oke. Etios itu sangat irit. Terus ya logonya itu jelas Kak. Cuman kalau kekurangannya kalau DK perhatiin ini mobil cuman di lampu belakang. Kenapa tuh lampu belakang? Ini ATPM-nya bukan Indonesia Kak. Oh. Rakitannya bukan Indonesia, rakitannya tuh kalau nggak salah sih itu India. Iya ya. Jadi kita kalau beli lampu belakang harus ke India. Enggak. Di sini saya udah nemuin kemarin saya udah nemuin. Udah nemuin solusinya. Gimana dari tuh solusinya? Solusinya itu kita di-rebuild ya. di rebuild namanya. Nah, Kita jadi perbaikin yang Sendiri. bukan. Enggak, kita sama upahin. orang juga. Oke. Itu salah satu keinginan kita untuk ngevaluasi. Jadi biar orang beli dapat enak, terus ngerasain mobilnya enak dan penampilan mobilnya enak atau nyaman kan. Disitulah saya muter-muter sama Bang Deka untuk carilah siapa sih gimana sih cara untuk bisa ngebenerin lampu belakang ini nih. ngatasinnya lampu Nah, belakang. dan kemarin kita udah dapat. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita udah dapat.
Iya Bang ya. Iya, udah dapat sih solusi. Ya bisa nge-rebuild udah ya. bahagia lah saya Mbak. Kalau kemarin saya belum bahagia banget. Sekarang udah settle, udah belajar, udah evaluasi, udah nambah ilmu juga Iya, pasti ya. iya, pastinya. Dari komen-komen pelanggan-pelanggan dan juga mungkin netizen yang ada di Instagram sama YouTube Mas Deka. Nah, buat Detikers nih yang mau nyari mobil low budget bisa nih melirik X-Taxi ini karena harganya juga low budget ya Low Bang ya. budget, Dan juga kualitasnya juga nggak kalah gitu. Insya Allah kita bakalan memperbaiki kualitas kita. Dimaksimalkan oleh Iya. Bang Deka lah ya. Oke, Detikers mungkin segitu aja kali ya bincang-bincang kita pada hari ini bersama tim dari Deka Reset, ada Mas Azhari dan juga Mas Deka. Nantikan The Happening selanjutnya di video kita pastinya. Dadah!